Perkenalkan, nama saya Meta Karna Putra, NIM 19055211050. Perkenalkan, nama saya Nimade Dewi Kurnia Widya Santi, NIM 19055521060. Perkenalkan, nama saya Michela Devina Hermawan, NIM 19055521060. Nama saya Syarana Girsang, NIM 19055211060. Kami dari kelompok 18, mata kuliah Arsitektur Indonesia, program studi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Kali ini, untuk memenuhi tugas besar Arsitektur Indonesia di semester ganjil ini, kami akan membahas salah satu objek bangunan yang berdiri di era pasca kemerdekaan, Yaitu Monas. Periode pasca kemerdekaan yang dimulai dari masa proklamasi tahun 1945 hingga sekarang merupakan kurun waktu yang panjang untuk Indonesia dalam menggali potensi dan identitas bangsanya. Salah satu identitas yang ingin digali adalah identitas di bidang arsitektural dengan cara mulai membuat style bangunan yang khas pada setiap daerah hingga adanya modifikasi dari bangunan kolonial untuk mendapatkan identitas bidang arsitektural itu sendiri. Dari proses penggalian identitas tersebut, maka timbullah berbagai gaya dalam bidang arsitektur yang terus berkembang seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia. Aliran yang berkembang pada masa pasca kemerdekaan diantaranya adalah arsitektur jengki, postmodern, neovernakular, dan lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu bangunan pasca kemerdekaan yang menjadi landmark dari ibu kota negara Indonesia. Bangunan ini merupakan bangunan monumental yang juga dimanfaatkan sebagai daerah rekreasi di daerah ibu kota Jakarta. Apakah itu? Ya, bangunan itu adalah Monas. Monas yang merupakan singkatan dari Monumen Nasional merupakan monumen peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang juga menjadi simbol semangat juang bangsa Indonesia dalam perang kemerdekaannya. Jadi, monumen sendiri adalah suatu benda atau bangunan yang diadakan dengan tujuan untuk membangkitkan kenangan pada suatu sejarah. Sejarah pembangunan Monas dimulai setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950. Menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949, Presiden Soekarno mulai merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di sana Merdeka. Pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 agar terus membangkitkan aspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1954, sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perancangan monumen nasional digelar pada tahun 1955. Terdapat 51 karya yang masuk, akan tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh Frederick Silaban yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh komite, antara lain menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad lamanya. Pembangunan Monas sebagai lokasi bangunan Tugu Nasional pada waktu itu dipilih lapangan Merdeka dengan alasan sebagai berikut. Alasan yang pertama yaitu letaknya kira-kira di jantung ibu kota Jakarta. Yang kedua, luasnya yang cukup ideal untuk membangun sebuah monumen. Yang ketiga, dikelilingi oleh gedung-gedung pemerintah. Dan yang keempat adalah lokasi yang mempunyai nilai sejarah. Jika dilihat dari segi arsitektural,
Monas termasuk dalam jenis bangunan monumental yang menerapkan asas simbolik sebagai isu utama dalam perancangannya. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk bangunan yang tinggi dan mencolok dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya, dan juga dari sejarah pembangunan yang ditunjukkan sebagai lambang dari jiwa patriotisme bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Lapangan Merdeka atau sekarang disebut dengan Lapangan Silang Monas berbentuk trapesium dengan luas 800 meter persegi. Tinggi permukaan tanah di sisi Jalan Medan Merdeka Barat adalah kurang lebih 3,5 meter, di tengah-tengah lapangan kurang lebih 4 meter, dan pada sisi Jalan Merdeka Timur kurang lebih 5 meter dari permukaan laut. Pada bagian ini, kami akan mulai membahas tentang bagian utama Tugu Nasional. Bagian utama Tugu Nasional yang pertama adalah pintu gerbang utama. Pada saat memasuki kawasan Taman Nasional, dengan berjalan di atas plaza di Taman Monas Utara, para pengunjung akan menikmati pemandangan 3 air mancur yang ada di sana. Kemudian, setelah melewati patung Pangeran Diponegoro, masuk ke dalam terowongan yang melintas di bawah Jalan Silang Monas dan keluar di halaman Tugu Nasional yang sekelilingnya berpagar besi berbentuk bambu runcing. Bagian utama yang kedua adalah terdapat di lantai dasar Tugu Nasional, yaitu adalah ruang Museum Sejarah Nasional. Ruangan ini terletak 3 meter di bawah halaman Tugu Nasional yang ditinggikan 1,7 meter dari tanah asli, sedangkan atap museum terletak 5 meter di halaman Tugu. Luas ruangan adalah 80 x 80 meter, yang sering digunakan sebagai ruang pameran. Bagian utama yang ketiga adalah ruang kemerdekaan. Ruang tenang yang dirubah menjadi ruang kemerdekaan berada di dalam cawan Tugu Nasional. Berbentuk amphitheater tertutup, di tengah-tengah ruangan tersebut terdapat dinding persegi 4 di mana menggunakan aksen batu candi berwarna putih sebagai elemen sampingnya. Bagian utama Tugu Nasional yang keempat disebut dengan pelataran cawan. Pelataran cawan merupakan ruangan berbentuk lumpang segi 4 yang melingkari badan Tugu Nasional berukuran 45 meter x 45 meter. Berada di ketinggian 17 meter dari halaman Tugu Nasional, dari pelataran cawan ini dapat dilihat area lapangan Taman Monas seluruhnya. Pelataran cawan menggunakan pintu dengan motif ukiran sebagai pintu masuk menuju ke ruang dalam, dan batu alam sebagai elemen bawah yang mampu membawa kesan elegan pada ruangan ini. Memasuki bagian utama Tugu Nasional yang kelima disebut dengan pelataran puncak Tugu Nasional. Pelataran puncak Tugu berada pada ketinggian 115 meter dari halaman Tugu Nasional, dan dari tempat ini dapat dinikmati pemandangan di atas ibu kota Jakarta ke segenap penjuru. Pelataran puncak ini berukuran 11 x 11 meter dan sehingga mampu menampung banyak orang. Bagian utama Tugu Nasional yang keenam, yang juga merupakan sebuah ikon dari Tugu Nasional ini adalah lidah api. Lidah api yang terletak di atas penataran puncak berbentuk kerucut dengan tinggi 14 meter. Seluruh permukaan luarnya dilapisi dengan emas murni atau gold folded seberat lebih kurang 35 kg. Ketinggian sampai puncak lidah api adalah 132 meter dari halaman tugu, sedangkan dari pelataran puncak ke titik puncak lidah api adalah 17 meter. Monumen Nasional merupakan salah satu bangunan yang patut dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Bangunan tersebut mempunyai sisi-sisi fisiologis yang menggambarkan tentang Indonesia, terutama pada saat menggambarkan semangat juang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan, terutama pada masa perjuangan untuk mencapai proklamasi Republik Indonesia. Selain itu, Monumen Nasional juga termasuk bangunan monumental. Untuk mencapai ke bangunan utama, dapat ditempuh dari pintu masuk dengan arah yang lurus dengan sumbu tegas, maka kesan monumennya pun menjadi tegas dan fokus. Belum lagi pembagian ruangnya yang terasa cukup jelas dan mengutamakan alur sirkulasi secara vertikal untuk memanfaatkan view dan juga membangun kesan monumental pada bangunan tersebut. Sekian pembahasan dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan terima kasih.